Oke, karena udah 7:11 kita mulai aja kali ya. Ini apa kalau yang masih belum join teman-temannya boleh dikontekin ya. Karena nanti di itu kita ada absen juga ya untuk sesi ini. Oke, jadi ini kita selamat datang di sesi 5 ya. Selamat malam semuanya. Pada sesi kali ini kita bakal belajar tentang pointer and function. Pointer ini yang dari kemarin udah pernah disebut-sebutin ya. Kita masuk ke pointer dulu. Nih, jadi pointer itu dia sebenarnya suatu tipe variabel atau tipe data lah ya. Nah, dia ini tipe data yang nyimpan. Oke, sorry. Sebelumnya ini share screen aku udah kelihatan belum ya? Udah kok. Udah ya? Oke. Oke, jadi dia itu tipe data yang variabelnya itu menyimpan address memori dari variabel lain atau dia itu ceritanya kayak dia nyimpan address atau nyimpan alamat dari variabel lain. Oke. Nah, address pada pointer menandakan di mana harus mencari suatu objek variabel dalam memori. Nah, address ini atau alamat ini itu sekarang apanya sih? Nah, sekarang address ini itu kayak di dalam memori kita itu kan kayak banyak nih, ada blok-blok gitu banyak blok-blok gitu. Nah, kayak blok-blok kecilnya ini itu namanya address-nya. Jadi kayak compiler nyari di blok itu kayak misalkan blok 1 2 3 4 nih isinya siapa gitu. Oke, sorry bentar. Ini share screen aku sekarang posisinya di mana ya? Yang di judulnya pointer. Di judulnya pointer. Masih Yang di PPT. masih di PPT. Ini gerak gak ya share screen aku? Gerak-gerak. Gerak ya? Oke. Oke. Oke, sekarang ini bukan yang ada suatu tipe data variabel. Share screen aku. Oke, Iya. udah bener ya? Oke, aku lanjut ya. Oke. Jadi address pada pointer ini dia itu ya tadi jadi kayak dalam memori itu kan ada blok-bloknya gitu. Nah, kayak misalkan gini nih, aku buka Paint nih ya. Nih, jadi kayak ini misalkan memori kalian nih. Ya, anggap begini lah ya. Ini misalkan memori kalian. Nah, ini misalkan kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ya. Ini kayak posisi byte ya. Jadi kayak bit pertama, kedua, tiga. Nah, misalkan integer i ini posisinya ada di sini. Nih, oke. Nah, ini tuh nanti address-nya gitu. Kayak dia posisinya berarti ada di 3 kan. Nanti ini dia masuk ke address-nya. Compiler nyari dia ke 3. Isinya berapa, value-nya berapa. Nah, itu yang namanya address ya. Nah, sekarang semua pointer ini nggak nggak pasti juga nyimpan selalu address memory ya. Jadi nggak semua pointer tuh pasti menyimpan address memory. Ada juga pointer yang nyimpan null. Itu contohnya null pointer ya. Jadi dia apa namanya ya? Variabelnya itu nggak ngeling atau nggak ngepoint ke apa-apa. Dia cuma ngepoint ke null. Kayak null nggak ada gitu ya, kosong. Nah, ini ya. Jadi di variabel itu kita cuma bakal main-main di dua logo ini. Logo address sama logo bintang ini atau biasa disebutnya referencing ya. Dereferencing, oke. Jadi sekarang untuk tanda ampersand atau tanda dan atau address ini itu dia memberikan memory address dari data variabel. Jadi perumpamaannya begini, misalkan begini perumpamaan. Jadi kayak compiler nanya, itu yang apa rumahnya A di mana sih? Nih, kita masuk ke codingan ya. Kita masuk codingan deh. Oke, sorry. Nih, misalkan gini. Nih, kan kita aku kalau nggak salah udah pernah dijelasin ya. Kalau mau ngeprint memorinya itu kan pakai dan. Nah, ini compiler kayak nanya dan A ya. Dan A kan tadi dan ini kan memory address. Nah, jadi kalau kita print F gini, jadi kayak compiler nanya kayak alamatnya A itu di memori kita berapa sih? Coba kita run ya. Oh, ternyata alamatnya A di memori kita itu ini di 6422044. Oke, ini bukan angka random ya, ini memory address-nya dari si A.
Nah, ini ya. Nah, kalau tanda bintang itu dia kayak nanya balik, rumahnya si yang tinggal di rumahnya si ini siapa sih? Kan tadi ini 642204 ya. Jadi kalau dereferencing itu atau tanda bintang dia kayak istilahnya kayak nanya balik gitu ke compiler. Yang tempatnya di 642204 ini siapa? Oh, rumahnya si A. A itu value-nya berapa? 10. Nah, nanti dia bakal ngeprint 10 gitu. Oke. Masih bingung nggak ini antara dua ini, ampersand sama dereferencing ini? Aman semua nih? Aman semua? Oke. Boleh diulang nggak? Oh, boleh. Oke. Nih, jadi kalau tanda dan ini atau tanda ampersand ini, dia itu kegunaannya untuk nanya ke compiler, kayak rumahnya si A di mana sih? Rumahnya, address-nya si A di mana sih? Oh, address-nya si A itu ternyata di ini tadi, 6422044, kayak blok 642204 lah ya. Ini di mana lah di memori saya juga nggak tahu. Pokoknya ini posisi byte-nya. Nah, habis itu kalau tanda bintang atau dereferencing, dia itu kayak nanya balik, yang rumahnya di sini siapa sih? Yang rumahnya di 6422044. Oke. Untuk perumpamannya dulu deh. Perumpamannya dulu ngerti nggak? Nanti pas kita masuk ke codingan pointernya mungkin baru lebih jelas lagi sih. Dan nama bintang itu. Untuk perumpamannya dulu ngerti nggak? Kalau ini itu kayak untuk nanya alamatnya di mana. Kalau ini kayak dia nanya di alamat itu, yang tinggal di alamat itu siapa sih gitu. Paham dulu sampai situ? Paham. Oke. Nah, oke. Nah, ini kita baru lanjut ke sini. Nah, ini declare pointernya ya. Oke. Ini boleh dibaca, boleh nggak, tapi ini kayak teorinya doang sih. Ketika kita menulis int pointer atau int dereferencing tadi, maka compiler akan mengasumsikan bahwa yang ditunjuk adalah tipe data integer. Oke. Artinya apa? Kalau kita pakai integer pointer atau integer dereferencing ini, maka yang harus dia terima adalah memory address dari integer juga. Oke, jangan dikasih memory address dari float atau double atau char. Jadi kalau dia integer ya kasihnya dia memory address dari integer aja gitu. Jadi kayak walaupun kalian kasih double misalkan, compiler akan tetap asumsikan itu sebagai integer. Oke. Nah, ini nih ya tadi kan tanda dan akan return memory address dari suatu variabel. Oke, ini nanti aja ya. Kita masuk codingan dulu ya. Oke. Nah, ini misalkan tadi kan aku bikin gini ya. Bentar. Tulisannya kekecilan nggak sih kalau gini? Atau perlu digedein nggak? Atau aman? Aman ya? Oke. Oke, kalau aman, aku gedein dikit deh. Oke, jadi ini kan kalian bisa lihat ya tadi udah ya. Memory address-nya dari si A itu di sini. Nah, berarti sekarang kita bisa bikin kayak integer pointer B. Ini declare pointer ya, sama dengan tanda A. Nah, ini kalian ingetin aja kalau kalian mau declare tipe data pointer, depannya harus kalian kasih dereferencing tadi atau tanda bintang ini ya pointer. Nah, dia itu juga nerimanya bukan A begini. Dia nggak bisa nerima si A doang ini. Dia nerimanya harus memory address dari si A. Harus kita kasih tanda dan dari memory address-nya si A. Oke. Kalian harus kasih tanda dan di memory address-nya si A. Nah, sekarang kita coba ini kan kita printf %DA. Nah, sekarang coba kita printf si address-nya si B ya. Kita coba print address-nya si B. Harusnya address-nya ini, sebelum aku buka ada yang mau nebak gak? Kira-kira ini sama atau beda? Memory address-nya A dan B ini. Ada yang tahu nggak? Ini kira-kira sama nggak memory address dari A dan B ini? Kalau aku print memory address begini. Beda. Beda. Oke. Kita run ya. Kenapa ini? Aduh, sorry. \n.
Oke, ini ya, bener ya, beda ya. Kenapa beda? Kan tadi aku bilang ini itu sama kayak nunjuknya karena kalau posisi begini kan kita ngeprint memory address-nya si A dan memory address-nya si B. B ini tetap punya memory address-nya sendiri. Walaupun bukan memory address-nya si A. Tapi value-nya dari B ini, oke, value-nya dari B ini, dia nyimpan address-nya si A. Jadi kayak, kan tipe data pointer value-nya, kalau gini deh, kalau integer kan nyimpan value-nya kayak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau tipe data pointer, dia nyimpannya selalu memory address. Value-nya itu memory address. Jadi, kalau kita mau cari si address-nya A dalam B, berarti kita bisa pakai kayak ini, kayak kita print %D B. Integer biasa, nggak usah dikasih apa-apa. Nah, kan tadi value-nya si B ini kan address-nya si A, berarti ini bakal sama. Nah, ini ya, sama kan ya. Address-nya A itu 642036 dan si B ini sama. Oke. Nah, sekarang gimana kalau aku mau print si angka 10-nya nih tapi via B? Nah, caranya pakai dereferencing tadi. Oke. Kan tadi aku bilang dereferencing kayak dia nanya. Nah, berarti kayak ini dia nanya, rumahnya siapa yang rumahnya posisinya di sini sih? Siapa yang rumahnya posisinya di memory address-nya si B? Siapa yang rumahnya ada di value-nya si B? Nah, value-nya si B ini kan tadi address-nya si A. Nah, berarti kalau dia nanya ini, yang ada di alamat ini itu A, di mana value-nya 10. Nah, makanya kalau kita run gini, dia baru dia akan run 10. Oke. Jadi kayak walaupun yang aku print B, tapi dia tetap itunya yang A. Jadi kayak walaupun aku kotak-katiknya B, dia tetap outputnya yang A gitu. Ngerti nggak sampai sini? Tanya aja deh kalau kurang ngerti. Memory address, address nih. Ini sebenarnya kalian untuk sekarang jarang kepake sih ya. Nanti kalian bakal pakai banget ini kalau pas semester 2, kalau computer science ya. Biasanya semester 2 itu di materi data structure. Oke. Jadi ini banyak command pointer. Kalau untuk sekarang sih jarang kepake sih. Nanti kita pakai di function aja dikit-dikit paling. Oke. Ngerti nggak function ini? Ngerti semua nih? Ngerti sih kok. Ngerti. Oke. Ingat ya, berarti kayak nih. Kalau aku kasih danu gini, berarti ini dia address-nya si B-nya sendiri. Kalau aku hapus, berarti kan dia posisinya value-nya si B. Nah, value-nya si B ini kan karena dia tipe data pointer, berarti value si B-nya ini alamatnya si A. Nah, kalau kita pakai tanda bintang atau dereferencing, baru dia nanya yang alamatnya di sini siapa. Oh, yang alamat di sini itu A. A itu berapa value-nya 10. Gitu sih. Pointer kurang lebih gitu doang sih. Ada yang mau nanya? Oke. Nah, sekarang coba ini ya. Asumsikan bahwa memory address account adalah 200. Maka nih ya, yang tadi ini kan kalau aku print si value-nya si B ini, dia bakal sama ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini udah nyampe function ya. Kayaknya PowerPoint-nya deh kurang dikit. Aku mau ngasih tahu yang namanya pointer to pointer ya sekarang. Jadi pointer ini bukan cuma satu doang. Ada yang sekarang pointer to pointer. Nah, ini itu gimana declare-nya? Declare-nya gini, pakai dua ya. Jadi, kalau tadi ini 1, ini sekarang pakai 2. Nah, kegunaannya ini apa? Kegunaannya ini sekarang berarti dia nyimpen memory address dari pointer lain, oke? Kalau tadi dia nyimpen memory address-nya dari variabel lain, sekarang dia nyimpennya memory address dari pointer lain. Berarti gimana? Berarti kita cuma bisa nyimpen memory address ke pointer to pointer di C, memory address-nya si B. Oke, berarti kayak kita dan B. Ini ya, dan lagi sorry pointer ya. Ini ya harus ngikut juga ya, karena kan kita declare-nya pointer B, berarti ini juga harus ngikut pointer B. Nah, printf-nya gimana? Printf-nya biasa. Kalau aku dan C, berarti dia memory address si pure-nya si C-nya. Oke, sorry. Kenapa ini? Invalid conversion. Oh, sorry. Ini
bukan tanda bintang, tanda dan ya. Sorry kan pointer itu cuma nerimanya memory address ya, bukan referencing. Oke, sorry. Ini pointer selalu nerimanya memory address ya. Coba kita run lagi. Nih ya, sorry, kita backslash dulu. Oke, ini ya, beda kan nama yang atasnya ya. Karena ini kan pure memorinya si C, pure address-nya si C. Nah, kalau kita mau lihat address-nya si A, address-nya si A, oke. Berarti kalau gini, kita mau lihat address A yang dilihat dari pointer B. Yang dilihat dari pointer C. Oke, ini mungkin agak bingung ya. Jadi maksudnya pointer C ngelihat ke pointer B. Pointer B ini ngepoint kemana? Jadi kayak gini. Ini kan ada A, B, C. Jadi C ini ngelihat ke B. Memory address-nya yang disimpan si B ini siapa tadi? Nah, B ini ngelihat si A, memory address-nya berapa. Jadi kayak kita sebenarnya ini semua memory address-nya si A yang ditinjau dari memory address-nya A yang ditinjau dari B dan ditinjau lagi oleh C. Oke. Memory address A yang dilihat dari B terus dilihat lagi sama C nih. Coba kita run ya. Ini harusnya sama ya. Oke. Beda ya. Ini sama ya. Tahu nggak kenapa tadi beda? Ada yang tahu, ada yang tahu. Nih, kan ini dia pointer to pointer ya. Kita pakai ininya 2 kali, jadi kayak sama aja kalau kita cuma ngasih dereferencing C atau kita begini doang value-nya C, tetap address-nya si C itu sendiri. Karena kan di sini kita tipe datanya ini pointer to pointer atau dereferencing-nya 2 kali gitu. Jadi kalau kita mau lihatnya si B, berarti kita harus kasih dia pointer 1. Nah, sekarang gimana kalau kita mau lihat value-nya si A berdasarkan C? Berarti kita kasih aja ininya 2 dereferencing-nya. Oke, 10 ya. Nih, ini nilai A dilihat dari C. Ya, ini nilai A dilihat dari C, 10 ya. Sama kayak yang kita declare di awal, A-nya itu 10. Oke, dilihat dari C, A-nya 10. Oke, ada yang mau nanya? Oh, tadi kalau misalkan bintangnya 1 doang, gimana berarti? Kenapa? Kalau bintangnya cuma 1. Oh, yang C. Nih ya. Sorry. Ini kita hapus dulu ya. Nih. Jadi, tadi aku salah sebutin nih kayaknya. Kalau dia C, ini kalau dia dan C, oke sorry, tadi kayaknya aku salah sebutin. Jadi pokoknya kalau dia dan C, dan kalau dia C, dia akan nge-link ke diri dia sendiri. Nah, sekarang kalau kita kasih pointernya 1, enggak deh, tadi benar ya aku jelasinnya. Oke, mungkin aku jelasin ulang deh ya. Ini aku jadi agak belibet ya kayaknya, sorry. Jadi kalau kita kasih pointernya 2, berarti kita kan mau tahu value-nya yang ada di alamatnya B siapa. Nah, value-nya yang ada di alamat B nyimpennya si A. A ini nyimpennya 10, maka dia nge-print 10. Nah, kalau kita kasih 1 doang dari referencing-nya, berarti sama aja kayak ini kita mau ngeliat si B ini address-nya siapa. Address-nya si B ini siapa gitu. Bukan siapa. Address-nya si B ini, dia nyimpen address berapa. Makanya kalau kita run, ini sama semua kan. Oke. Ini guna semua nih. Kepake semua. Nah, kalau kita nggak pakai, berarti dia bakal ngeprint pure alamatnya si C doang. Ini bakal sama kalau kita kasih begini. Ya kan? Dia ngeprint si C-nya doang. Ada nyadar nggak ininya berubah? Ini bisa berubah ya. Ini berubah karena kan setiap kali kita run, setiap kali dia runtime, compiler ini dia ngealokasikan ke memori kita. Jadi ini nggak pasti, ini bisa berubah-berubah. Cuman yang pasti, kalau kita print begini,
Ini nggak mungkin beda. Yang ini dan ini nggak mungkin beda. Kalau atasnya berubah, bawahnya juga pasti berubah. Oke. Itu jadi tadi yang nanya itu kalau kita kasih gini berarti dia mau ngelihat si B ini dia nyimpen pointernya berapa gitu. Oke. Ngerti nggak ya tadi yang nanya? Tadi siapa yang nanya? Keisha ya kalau aku nggak salah. Atau Iya, udah ngerti kok. oke. Oke. Oke, ada yang nanya di chat. Oke. Oke, Tasya ya. Ini ada link absennya nggak? Ada nanti ya. Oke, pas udah mau selesai. Terus Miracle nanya, guna pointer apa ya? Oke, pointer ini kegunaannya apa? Pointer sebenarnya kegunaannya di sini belum terlalu kepake ya, tapi nanti bakal kepake banget kalau di Computer Science Binus semester 2 atau nanti kepake juga pas kita di function. Di function kita bisa kepake pointer. Jadi kita sebenarnya bisa ngubah value-nya A dari B. Jadi kayak misalkan kayak kita gini sama dengan 20. Nah, sekarang coba kita print ini ya. Ini harusnya keluarnya 20, ya kan? Jadi kayak kalau kita udah begini, nah jadi kita ubah dimanapun, kita mau ubah di pointer B, kita mau ubah di pointer C. Kalau kita ubah satu, maka si A ini value originalnya, value aslinya yaitu 10, dia bakal ketimpa sama 20. Karena kan jadi kayak pointer B ini nunjukin kayak yang tadi rumahnya di 6422036 ini ganti dong jadi 20, jangan 10 lagi. Oke, compiler ganti yang alamatnya ada di 6422036 ini. Kan tadi si A ya, diganti value-nya dari 10 jadi 20. Oke. Nah, gini. Nah, array sama dengan pointer ya. Oke, jadi gunanya pointer apa? Nah, kalau ini kan mungkin pada ngelihatnya kayak, oh pointer nggak ada guna ya, maksudnya kayak cuman ngubah-ngubah B20, kenapa nggak langsung diubah jadi A? Nah, kalau ini memang nggak guna ya kelihatannya, tapi sebenarnya nanti pas di function kita bisa ngelihat deh, ini gunanya apa pointer gitu. Itu kayak kata Michael, array sama dengan pointer. Nah, itu benar juga ya. Jadi array itu bisa dibilang sama dengan pointer juga. Jadi kayak array ini kan kalau kayak kita declare array char A misalkan 10 ya. Jadi kayak itu sebenarnya kayak kita declare char pointer A sebanyak 10. Jadi kayak dia apa ya namanya ya? Kayak base-nya array itu dia pointer. Makanya kalau kalian perhatiin ya, kalau kita scan %s kemarin-kemarin itu nggak pakai tanda dan. Oke. Karena kalau kita mau pakai ini kayak gini deh. Ya, itu benar juga ya nih. Kita pakai char array ya. Misalkan char A. Oke, jangan A. Nih, misalkan begini. Nah, untuk scan F-nya, kalian kan kemarin selama ini selalu pakainya begini ya. Nah, ini sebenarnya kalian bisa juga kayak scan F-nya %s pakai tanda dan kayak scan F biasa, tapi nanti dia ngelinknya ke AB ke 0. Oke. Nah, sekarang kalau kalian aksesnya kemarin kan kayak pakai %s persen C ya, persen C AB ke 1 misalkan. Nah, ini sebenarnya bisa juga diakses dengan printf %C pointer AB plus 1. Oke. Ini sama aja. Ini nggak harus ke 1, ini 1, 2, 3, 4, 5 juga boleh. Tapi kalau kalian misal mulai dari 5, nanti dia bakal ngisinya mulai dari 5. 0 sampai 4-nya jadi kosong. Jadi biasanya dipakai ke 0 gini. Oke, ada yang mau nanya? Tapi yang ini untuk yang array kalian nggak usah terlalu pusingin ya. Kalian pakai yang ini juga nggak apa-apa nih. Pakai yang normal. Ada yang mau nanya? Sebelum kita lanjut ke function. Nanti di function kita bahas pointer lagi, lebih dalam kegunaannya apa. Aman semua? Oke. Kalau nggak ada jawab, aku nggak aman ya. Oke, ini function ya. Nah, ini function itu dia sederhananya itu kumpulan-kumpulan code yang biasa kita bisa kita pakai berkali-kali atau kita bisa panggilnya berkali-kali lah.
Oke. Nah, function ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu ada user defined function sama ada predefined function. Predefined function itu function bawaan yang udah disediain oleh library. Oke. Ini yang udah disediain di library kayak di stdio.h atau string.h atau math.h. Oke. Contohnya apa? Function di stdio.h. Ada yang mau nyebut, ada yang mau coba sebutin contoh predefined function di stdio.h? Contohnya gampang nih kayak printf. Printf, scanf, getchar. Ini semua function yang ada udah di predefine sama library stdio.h. Terus misalkan di string.h nih. Di string.h itu ada apa aja? Di string.h misalkan ada yang kemarin kita belajarin ya kayak strcpy, strlearn, strcmp, dan lain-lain. Nah, terus yang misalkan di math.h ada apa aja? Misalkan ada POW, ada SQRT, ada ABS. Oke. Dan masih banyak ya. POW ini power atau pangkat, SQRT ini square root atau akar pangkat 2. Habis itu ABS ini absolute atau mutlak ya. Oke. Nah, sekarang yang kita mau belajar di sini itu user defined function. Oke. Yang sekarang kita mau pelajarin di sini itu user defined function atau function yang kita buat sendiri. Oke. Nah, sekarang kalian ingat ya, ini function ini harus mengandung 4 ini. Hampir semua harus mengandung semua ini ya. Ada prototype-nya, ada call-nya. Call ini sebenarnya nggak wajib, tapi kalau kita nggak call ya buat apa kita bikin function gitu kan. Nah, habis itu argumen dan parameter, habis itu definition. Oke. Function definition itu kalau kalian ini kita langsung code aja ya. Nah, kalau function prototype itu kita declare function harus di luar main ya. Nah, function itu misalkan kita declare void. Oke, ini function itu declare-nya begini, tipe data, spasi nama function, dalam kurung ini parameternya, tipe data. Habis itu ini definition-nya. Definition code, dan paling bawah harus ada return statement. Oke. Ini dari function itu harus ada mengandung ini. Nah, tipe datanya bisa apa aja? Tipe datanya bisa semuanya biasa kalian pakai. Bisa integer, bisa char, bisa float, double, long integer, semua. Nah, tapi ada satu tambahan di sini namanya void. Oke. Void. Jadi void ini dia tipe data yang nggak nyimpen apa-apa. Dia kosong. Jadi kalau kita pakai void, ingat ya, khusus kalau kita pakai void, return statement itu nggak diperlukan. Oke. Ini mungkin kalian masih bingung ya. Oke, kita lanjut. Kita bikin aja ya sekarang ya. Coba kita misalkan bikin function. Oke, cara declare function itu ada 2 ya. Cara pertama declare function itu ini pakai prototype ya. Jadi kayak misalkan aku mau bikin ini, aku mau bikin fungsi yang berguna untuk mencari luas segitiga ya. Oke. Misalkan anggaplah fungsi kita itu luas segitiga itu kan bisa aja menghasilkan angkanya desimal ya. Berarti kita pakai tipe datanya double aja ya. Double, tipe datanya double. Kan bisa desimal, terus namanya ini terserah kita luas segitiga misalkan. Nah, ini parameternya. Parameter itu apa? Jadi apa yang mau kalian lakukan perhitungan dalam luas segitiga ini? Kalau luas segitiga kan rumusnya itu alas kali tinggi bagi 2 ya. Benar kan? Nah, berarti kayak kita declare aja integer alas, integer tinggi. Oke. Nah, ini cara pertama. Udah, gini aja cukup. Ini cara pertama gini aja cukup. Ini namanya prototype. Nah, kita terus kalau udah kita begini, cara bikinnya kita di luar integer main, baru kita declare lagi double luas,
double luas segitiga. Nah, luas segitiga itu rumusnya kan alas kali tinggi bagi 2. Berarti integer luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, habis itu kita return. Nah, tadi kan di atas tuh ada return statement ya. Ada return statement. Nah, return statement ini, jadi kayak dalam fungsi ini, apa yang mau kita kembalikan nilainya? Apa yang mau kita return gitu. Oke, apa yang mau kita return dari function ini? Nah, yang mau kita return berarti kan luasnya dong. Kan kita mau nyari luas segitiga. Berarti kita return luasnya. Oke, berarti kita return aja langsung luas. Nah, begini. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya gini. Ini aku komen-komenkan aja ya. Nah, cara makainya gini. Misalkan ini integer alas sama dengan 20. Integer tinggi sama dengan 10. Nah, double luas sama dengan, nah ini baru kita panggil si function ini. Oke, jadi yang kita return statement di sini bakal, ini nggak harus sama ya, mungkin kayak luas inilah ya, luas segitiga ya, singkat lagi. Luas segitiga ini akan kita ini luas, kita panggil fungsinya begini. Alasnya kita masukin aja alas, tinggi. Misalkan gini. Nah, berarti apapun yang dihitung dalam sini, berarti kan di mana alasnya 20, tingginya 10. Masuklah ke sini alasnya 20, tingginya 10 ya. Nah, luasnya sama dengan 20 kali 10 bagi 2. Berarti kan 100 ya. Nah, berarti function ini akan mereturn value 100. Yang dimana bakal ditangkap sama luas segitiga. Oke. Dia bakal nangkap luas segitiga di sini berarti. Nah, berarti habisnya nangkap luas segitiga, berarti luas segitiga SGT di sini, luas SGT di sini bakal sama dengan return variabel luas di sini. Oke, coba aja kita run ya. Nah, kita ini ya, print luasnya. Oke, luas segi, oke, kenapa nih ya? Bentar ya. Oke, bentar ya, kita debug dulu. Double luas. Not so geset alter. Oke, coba kita pakai cara pertama dulu ya. Kita coba pakai cara pertama dulu. Ini cara prototipe ya. Ini cara kedua dengan langsung. Sebenarnya aku juga nggak pernah pakai cara prototipe ini sih. Kenapa? Karena kayak kita kalau gini kan 2 kali kerja ceritanya. Jadi kayak kita bisa aja langsung declare ini di atas main ya. Tapi ingat, kalau kita declare gini, ini kita harus langsung declare-nya di atas main. Nggak boleh di bawah main. Oke, ini kita coba pakai cara kedua aja. Nah, cara keduanya itu berarti sama aja kayak tadi. Cuman kalau tadi kan kita bikin prototype dulu nih di atas. Oh, oke. Kayaknya aku tahu tadi salah di mana. Kita balik dulu. Aku typo kayaknya. Oke. Ini atasnya kan bisa lihat ya. Prototipenya aku tulisnya luas double S. Tadi bawahnya nggak double S. Terusnya juga nggak double S. Makanya dia error. Oke. Nih, bener ya. Dengan perhitungan kita tadi. Oke. 20 kali 10 kan 200. 200 dibagi 2, 100. Nah, ini yang kita print. Di definition bisa lebih dari satu statement nggak? Di definition bisa lebih dari satu statement nggak? Parameter. Statement tuh maksud kamu di parameter, Miracle? Atau di mana? Atau statement yang mana? Sorry. Boleh buka mic atau di chat juga nggak apa-apa. Kan misalkan kok luas sama dengan bla bla bla. Terus ada line berikutnya int bla bla bla.
Oh, ini. Ya, Oh, boleh. Jadi kayak misalkan kamu mau bikin gitu dulu, kayak integer luas sama dengan alas kali tinggi. Nah, baru integer luas sama dengan baru luas sama dengan luas bagi 2 atau bawahnya boleh ini sebanyak apapun boleh statementnya, nggak harus satu baris. Oke, ngerti Miracle? boleh. Oke, ini cara pertama ya. Nah, cara kedua gimana? Cara kedua yang tadi itu, cara kedua langsung aja kita nggak usah pakai prototype gini, langsung aja kita declare di atas main. Nah, ini juga sama pas, sorry ini kenapa? Ini pas kita run. Nah, sama juga ya keluarnya 100,0020 kali 10 bagi 2. Oke, ini sama juga. Jadi, ada yang masih bingung nggak? Dengan function, simple functionnya gini. Aman semua? Aman semua? Tadi Oh, ya. bedanya cara 1 sama cara 2 jadinya apa? Apa? Bedanya yang pertama sama yang kedua. Cara declare-nya function yang nggak ada beda, sama aja. Memang di sini kita bisa pakai dua cara ini, nggak ada bedanya, sama aja. Jadi terserah mau pakai yang cara mana gitu. Oh, gitu. Asik. Oke. Ini ngerti penggunaan function ini? Oke, ini kalau ngerti, oke ya. Jadi sekarang aku sebenarnya mau asal, jadi kalian sebenarnya nggak usah pakai integer baru di sini. Jadi kalau kalian mau, kalian boleh langsung aja kayak return di sininya, baru kalian lakukan operasi perhitungannya. Return luas kali tinggi bagi 2. Ini juga boleh. Kalau kita run, sama juga 100. Oke, jadi boleh langsung kalian return begini. Alas kali tinggi bagi 2. Oke. Aman semua? Oke, aman ya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kalian implementasi dari pointer tadi di function. Oke, kalau gini kan kayak kita manual nih, kayak double luas segitiga sama dengan luas segitiga alas tinggi. Nah, sekarang kita bisa aja bikin gini. Ini aku hapus dulu. Oke, jangan hapus sih. Jadi kayak sekarang aku bikin luas SGT. Udah, aku declare aja gini. Nah, sekarang ininya aku ganti function void. Nah, function void kan kayak dia function kosong. Berarti ini nggak usah ada return apa-apa dong. Ini nggak usah ada return apa-apa di sini. Nah, tapi dengan catatan kan sekarang posisinya kita mau ngubah nih. Kita mau ngubah si luas segitiga ini. Sekarang aku mau ngubah si luas segitiga ini, tapi aku nggak nge-assign dia dengan nilai luas segitiga. Kita mainnya pointer. Nah, berarti kayak aku bikin aja satu di sini integer pointer. Ini namanya nggak harus sama kayak bawah ya. Namanya nggak harus kayak luas SGT, cuman aku samain aja biar nggak bingung. Ini nggak harus sama luas SGT. Nah, sekarang di sini berarti aku pakai aja luas SGT. Berarti ini integer luasnya hapus saja ya. Kita langsung pakai luas SGT-nya aja. Oke. Pointer jangan lupa ya. Karena atasnya kita kan pakai pointer dereferencing. Bawahnya juga harus pakai pointer. Nah, sekarang tetap fungsinya tetap harus kita panggil ya, luas segitiga. Nah, tapi sekarang kita ngirim alamatnya si luas SGT. Kita sekarang ngirim address-nya si luas SGT ini. Koma alas, koma tinggi. Sekarang coba kita print luas segitiganya. Harusnya ini sama 100. Error, oke, sebentar ya. Oh, ini, sorry. Ini luas segitiga nggak boleh di print ya. Ini kan dia functionnya void. Oke, sebentar ya. Bentar ya, kita coba cari dulu.
Oh, cannot convert. Oh, oke. Salahnya di sini ya. Bawahnya kan luas SGT-nya ini double. Nah, di sini berarti harus double juga, nggak boleh INT. Oke. Karena kan tadi aku bilang kalau pointer itu dia asumsikannya selalu dengan tipe data yang sama. Nggak bisa beda. Nah, sama ya. Udah keluar juga 100. Oke. Nah, sekarang kalau gini, aku nggak nge-assign si luas SGT-nya dengan segitiga, tapi aku ngirim alamatnya si luas SGT ke dalam function luas segitiga. Nah, nanti di functionnya luas segitiga ini baru dia kayak memory address-nya. Jadi kayak, oh tolong deh yang rumahnya tadi di luas SGT, value-nya diganti alas kali tinggi bagi 2. Makanya ini dalam void ini, kita nggak usah pakai return type, dia bisa ngerubah juga. Oke, ini sebenarnya ada di ini ya, ada di PPT selanjutnya. Ini aku sekalian lanjutin aja ya, karena tadi aku udah lanjutin juga. Ada call by value dan call by reference, oke? Ini atasnya aku skip dulu, habisnya aku baru jelasin. Call by value dan call by reference. Nah, kalau call by value, ini cara kita yang pertama tadi. Gini ya, ini call by value. Kita manggil value-nya si luas segitiga untuk di-assign ke luas SGT. Kalau call by reference, berarti kita memanggil dia dengan mengirim address-nya. Kita nggak pakai value lagi, jadi luas segitiga nggak ada value-nya. Kita hanya mengirim address-nya, kita mengirim reference atau dereferencing tadi ke function untuk diubah nilainya. Oke? Ada yang mau nanya untuk call by value dan call by reference? Ada yang mau nanya nggak? Ini semuanya sih dari mulai tadi call prototyping tentang function gini. Aman semua nih. Oke, kalau aman semua berarti nah ini sebenarnya ada cara satu lagi sih, kita pakai global variable ya. Global variable kan tadi jelasin di pertemuan 1. Jadi dia variabel yang bisa dipakai di semua function. Kan kemarin pas main itu kalian nggak dijelasin ya function, jadi kalian mungkin bingung sih. Nah, jadi di sini aku tulis aja integer luas ya, aku double S aja. Nah, luasnya ini berarti di sini aku boleh langsung pakai, ini aku komen dulu. Luas yang atas ini sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Oke. Nah, berarti ini sekarang kita boleh tinggal print aja luas. Oke, ini juga seharusnya sama ya. Nah, ini boleh kita hapus saja. Nah, ini boleh kita hapus saja, harusnya juga bakal sama. Oke, 0,0 malah ya keluarnya. Ada salah sedikit, oke. Bentar ya. Luas printf. Oke, sorry ya. Ini kok kebiasaan kebalik-baliknya. Oke. Nih, sama juga ya, 100. Semuanya menghasilkan angka yang sama. Nah, ini yang kalian kemarin pertemuan 1 global variable ya maksudnya. Jadi kalau kalian taruhnya di luar main dan nggak di dalam function apapun berarti variabel ini visible untuk semua function yang ada. Dalam integer main, dalam function void luas segitiga, dalam function apapun ini visible. Ini yang namanya global variable ya. Oke, paham? Oke, kalau udah, ini kita balik ke atas ya. Jadi, user defined function kategori ini ada 4 ya. Ini aku copy aja semua ke sini. Oke. Nah, dengan argumen ini dengan argumen tapi tidak ada return value. Contohnya begini. Contohnya begini ya. Ini kan dia ada argumennya nih. Argumennya itu integer alas dan integer tinggi, tapi dia nggak ada return value-nya karena dia tipe datanya void. Terus yang kedua, fungsi tidak memiliki argumen dan tidak ada return value. Oke, jadi argumen ini nggak wajib juga ya. Ini nggak wajib. Jadi ini nggak wajib. Jadi kayak ini boleh kalian hilangin. Misalkan void print yes, print f yes. Oke, ini dia nggak punya parameter, dia nggak punya argumen, dia nggak punya parameter dan nggak punya argumen dan juga nggak ada return value. Jadi kayak void ini kita nggak ngoper apa-apa, jadi kayak ini biasanya untuk utility sih. Oke, misalkan aku mau print yes 10 kali. Jadi kayak
Misalkan gini, jadi kayak aku panggil di main print. Jadi kayak aku cukup panggil print yes di main kayak begini. Nanti dia akan print 10 kali, tapi aku nggak run dulu ya karena ini pasti error karena ininya belum aku komen. Oke, nah sekarang ketiga ada function dengan argumen memiliki return value. Ini kayak yang pertama kita kayak void luas segitiga. Nggak boleh void ya. Ingat ya, kalau dia ada return value, berarti dia tipe datanya harus selain void. Kalau dia tidak memiliki tidak ada return value, berarti tipe datanya harus void. Jadi yang nggak ada return value cuma tipe data void. Sisanya selalu ada return value. Nah ini ada argumen, ada return value. Jadi kayak tadi kita double luas segitiga, argumennya integer alas, integer tinggi, returnnya alas kali tinggi bagi 2. Nah ini contoh yang dari function dengan argumen dan memiliki return value. Nah sekarang yang keempat, tidak memiliki argumen tetapi memiliki return value. Oke, maksudnya gimana? Jadi kayak misalkan nih integer alas sama integer tingginya ini global variable nih. Integer alas dan integer tingginya global variable. Nah, berarti dia return value-nya kita bisa aja langsung bikin double luas segitiga integer return luas kali tinggi bagi 2. Nah, ini juga boleh. Nah, tapi kan ini luas dan tingginya not declare. Tapi kan tadi aku bilang ini anggap aja luas dan tingginya ini dijadikan global variable kayak gini. Jadi ini bisa diakses di semua function. Oke, paham? Paham nggak? Ini nggak usah kalian hafalin sih. Nggak usah kalian hafalin, ini just for info aja. Aman semua? Ini coba akuran ya tadi ya yang print yes. 21, oke. Oke, ini nggak boleh 2 ya. Oke, ini juga error karena ya inilah. Ini aku nggak usah kasih run ya, ini cuma contoh aja soalnya kan ini tadi alas dan tingginya nggak ada apa, aku nggak declare di global variable ya. Ini sebagai contoh aja. Oke. Ini ngerti nggak yang 4 ini? Function dengan argumen tapi tidak ada return value, argumen dan tidak ada return value, ada argumen dan ada return value, tidak memiliki argumen dan ada return value. Paham ya? Oke. Nih, oke. Ini sebenarnya udah kelar sih, tapi nih untuk penggunaan function ini aku mau perjelas dikit lagi deh. Aku mau ngasih contoh lainnya. Contoh lainnya ini swap ya. Ini untuk swap variabel. Misalkan aku ada integer A dan integer B. Oke, coba deh. Ini kan kita sebenarnya udah selesai. Nanti paling mau jelasin tentang project bentar, kita masih ada setengah jam. Coba deh, aku minta kalian bikin function. Jadi gini, aku punya integer A sama dengan 1, integer B sama dengan 2. Aku minta kalian bikin function swap antara A dan B sehingga value A dan B ini ketukar. Oke? Coba ya. Karena kita masih ada banyak, coba. Yang bisa apa? Sekalian aku bikinin role-nya, sama yang kemarin Miracle juga belum aku bikin role-nya di Discord, nanti aku kasih role-nya. Sekalian nama yang bisa ini, oke? Bikin function swap ya. Ini terserah kalian sih mau pakai call by value, tapi nggak boleh pakai global variable ya. Terserah mau pakai apa call by value atau call by reference, tapi nggak boleh pakai global variable. Coba bikin satu function swap. Coba 5 menit ya. Sampai 20:06.
Oke, udah jam 20:06 ya, jam 8:06. Ada yang berhasil function swap-nya? Ada yang berhasil nggak? Nggak ya? Oke, nih. Aku jelasin dulu. Oh, aku berhasil. Oke, nggak jadi LCM-nya. Oke, nih. Jadi, aku kan punya variabel A dan B. Oke, aku mau nukar A ke B, dan aku mau nukar B ini ke A. Oke, berarti ada yang kepikiran nggak logiknya gimana caranya? Cara nukar A dan B ini gimana? Jadi aku punya ember nih, aku punya ember isinya A. Oke, jadi aku punya ember A, terus aku punya ember B. Aku mau nuker air yang ada di A dan B kan. Nah, berarti aku butuh satu variabel baru lagi dong. Oke, aku butuh satu ember baru lagi. A ini dituang ke ember baru, kemudian B-nya dituang ke ember A, baru yang ember tampungan ini baru dituang ke B. Oke. Berarti kalau di codingan gini. Jadi gini, misalkan aku bikin void, kita pakai void aja nggak apa-apa ya. Integer B. Nah, berarti integer temp, di mana temp ini itu tadi ember ini ya, ember tampungannya. Dia nyimpen si airnya A. Berarti kita bikin aja dia integer A. Habis itu kita bikin A-nya sama dengan B, ya kan? Kita bikin sekarang yang ada di ember A itu dituang yang punya B. B masuk ke A. Baru kita bikin lagi yang B sekarang sama dengan temp. Sekarang ember B isinya si ini air yang ada di temp ini dituang ke sini. Oke, habis itu kita tinggal manggil aja swap A, B. Kita print lagi sekarang. Kita print A-nya. Oke, kalau kita run, pasti belum ketukar. Masih 1 dan 2 ya. Masih posisi awalnya. Kalau yang di aku jelasin, ada yang tahu nggak ini kenapa? Kenapa dia masih 1 dan 2? Oke, biar cepet aja aku jelasin aja ya. Jadi kan kalau kita ini dia nggak ngerubah value apa-apa. Dia cuma ngerubah kalau kita printnya dalam sini benar A dan B-nya ketukar. Tapi kalau kita nggak kita balik lagi ke main, dia udah nggak ketukar. Jadi gimana caranya? Caranya di sini kita harus pakai kayak tadi, passing by reference. Berarti di sini kita pakai pointer. Di sini pointer, semua pointer kecuali temp ya. Temp kan cuma temp dong, nggak usah dipointerin. Nah, di sini kita oper address-nya. Sorry, salah, bukan di sini. Kita oper address-nya di sini. Oke, pas kita run. Pas kita run, baru udah ketukar ya, 2 dan 1. Oke, kelihatan ya, sudah ketukar 2 dan 1-nya. Ada yang mau tanya nggak function swap ini? Jadi kalian ingat kalau kalian mau ngubah variabel aslinya di main, kalian harus pakai kirim point ini address-nya. Jadi jangan kalian kirim cuman value-nya doang. Karena kalau kalian value-nya kan dia nggak ngubah apa-apa. Tapi kalau ini kalian ngirim alamatnya. Jadi nanti di alamatnya itu diubah langsung value-nya gitu. Ngerti semua? Aman semua ya?
Kalau aman semua, oke. Untuk function dan pointer paling sampai situ ya. Aku oper ke Anton paling ya untuk jelasin tentang project. Terima kasih semua. Oke, aku mau izin. Oke, nggak usah share screen deh. Oke gini ya. Jadi mungkin dari kalian mungkin ada yang nggak tahu ya, kalian ada yang notice atau enggak ya. Tapi yang harusnya kan kemarin tanggal 18 itu kan kita ada ngebagiin ini ya. Kita ada ngebagiin apa tuh? Harusnya udah dibagiin projectnya gitu kan, urat sama projectnya gitu. Tapi kenapa belum dibagiin? Alasannya gini ya. Karena bukan ini ya. Maksudnya bukan karena projectnya itu belum selesai. Oke, wait. Oke, wait. Oke, tunggu bentar ya. Tunggu bentar. Oke, bentar ya. Oke, wait. Ini karena Devinnya lagi ada kendala dan aku juga bukan co-host di sini. Karena sempat DC juga. Jadi aku nggak bisa ini. Aku nggak bisa share screen ya, sorry. Tapi alasannya kenapa proyeknya belum dibagiin itu karena proyek kita tuh ini ya, maksudnya tuh banyak banget make yang namanya tuh